Bagi saya pribadi, perjalanan adalah pencarian pengalaman baru untuk menjaga kestabilan mental dan pikiran dari penatnya kesibukan rutinitas kerja, seperti menuju ke tempat baru dan bertemu dengan orang baru. Selain menambah pengetahuan, meningkatkan kapasitas diri, dan yang paling penting adalah agar saya bisa memandang dan memaknai hidup secara luas dan berbeda. Ini adalah kedua kalinya Timay Flores mengajak saya untuk berpelesir menjejaki satu surga tersembunyi. Kesinilah sasaran kami. Dan ini adalah rute yang akan kami lalui. Teman-teman Flores, akhirnya Vale sudah tiba di simpang terakhir menuju Pangkadari, air terjun Pangkadari. Nanti teman-teman ketika sudah tiba di simpang terakhir ini, tinggal lihat pelang ini akan membantu teman-teman mengantar teman-teman semua menuju air terjun. Kita lanjut perjalanan biar langsung mandi. Teman-teman Flores, akhirnya kita sudah tiba di titik pemberhentian terakhir. Jadi biasanya sebelum mulai trekking, para tamu akan memarkirkan kendaraan mereka, entah motor atau mobil, di depan rumah ini. Dan sebentar lagi kita akan mulai trekking kita menuju Pangkadari. Aku peta. Kita menuju Pangkadari. Oke, teman-teman Flores, setelah tadi kita berhenti sejenak di tempat parkir, akhirnya sekarang kita sudah tiba di gerbang menuju Pangkadari. Jadi dari gerbang ini menuju ke lokasi Pangkadari, kita akan menempuh jarak sepanjang 2 km dengan waktu tempuh diperkirakan 45 menit. Dan teman-teman, di sini sudah tersedia papan informasi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh wisatawan. Kita boleh mendekat sedikit. Yang pertama, wajib memberikan informasi kepada pemerintah desa, baik secara langsung atau melalui telepon. Lalu yang kedua, seperti biasa, kita diminta untuk tetap menjaga kebersihan di area wisata. Yang ketiga, dilarang merusak segala sesuatu yang ada di sekitar area wisata. Dan yang terakhir, dilarang melakukan hal-hal yang berbau pornografi di sepanjang kawasan wisata. Jadi begitu hal-hal yang perlu diperhatikan dan etika-etika lain yang tentu para wisatawan sudah paham ya. Jadi bagaimana kawan-kawanku sekalian? Kita let's go, 45 menit. Siapkan fisik, terutama betis. Orang Manggarai bilang bocel. Ayo kita jalan. Air terjun Pangkadari secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Cibal Barat. Menurut masyarakat setempat, untuk sampai ke Pangkadari,
Pengunjung bisa masuk lewat beberapa pilihan akses masuk melalui desa-desa terdekat. Tetapi kali ini kami masuk melalui jalur desa Waicodi. Oke teman-teman, setelah kurang lebih 10 menit perjalanan melewati jalur menanjak, ya direkomendasikan kawan-kawan mengatur tempo saat melakukan perjalanan atau trekking ini. Lalu perhatikan juga kostum kalian, jangan sampai salah kostum. Kemudian pakai sepatu atau sendal yang cocok buat trekking. Kalau yang kawan bilang yang ada gerit-gerit begitu kan, mungkin seperti inilah ya, karena supaya tidak licin dan aman begitu perjalanannya. Kemudian jangan lupa bawa topi, apalagi kalau kita memilih waktu tempurnya jam 9-10 pagi ke atas. Wah, sudah lumayan itu. Dan olahraga sebelum datang ke sini guys. Atur nafas baik-baik. Lanjut. Jadi sebentar lagi kita akan menemukan satu persimpangan, itu jalan pintas yang biasa digunakan warga lokal ataupun tamu menuju apa namanya tadi? Pangkadari gitu. Tapi selama perjalanan ini sangat seru ya, karena kita ditemani kicauan burung. Burung-burung pun bernyanyi dan sangat panas, gengs. Tapi harus semangat demi melihat air terjun. Nah, ini dia. Ini dia persimpangan yang dimaksud itu, jalan pintas. Mungkin biar lebih jelas seperti ini ya teman-teman. Nah ini, pokoknya ada tumpukan-tumpukan batu. Ya sejauh ini mereka sering lewat sini. Ya tim, betul tim. Mantap. Oke mantap. Kita let's go. Ayo kita jalan lagi. Baru 2 menit dari persimpangan jalan pintas ini, teman-teman bisa lihat dia punya medan terjal sekali. Dan kalian bayangkan nanti saat kembali pulang, geng, tolong ya betisnya dijaga, pernapasan diatur, tempo dan dinamika perjalanan juga diatur. Peluk pohon dulu. Thank you. Oke, teman-teman bisa lihat di sepanjang perjalanan ini sangat banyak pohon kemiri, dan juga di sepanjang perjalanan tadi ada pohon-pohon kopi. Jadi masyarakat di sini di Kampung Raci ini hasil utama mereka bertani itu, atau produk yang membantu mereka bertahan hidup atau melanjutkan hidup itu adalah dari hasil bumi seperti kemiri dan kopi. Untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari kemiri dan kopi, bisa langsung datang ke Cibal Barat di Kampung Raci. Selain itu mereka juga punya produk-produk ekonomi kreatif. Ada hasil tenun berupa kain, selendang, lalu tikar hasil anyaman atau yang kami sebut rojok lote. Begitu kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman sedang mencari tikar ataupun bahan-bahan tenun, kain, selendang dan lain-lain, boleh sekali langsung ke Kampung Raci di Cibal Barat. Sekaligus kita rekreasi dan camping, piknik ke Pangkadari, air terjun Pangkadari. Melelahkan tapi ayo semangat, geng. Setengah perjalanan menuju Pangkadari, kita istirahat minum air dulu. Untuk kawan-kawan semua yang mau jalan-jalan ke sini, ketahuan sama pisang, disarankan membawa tumbler karena sangat praktis dan kawan-kawan mendukung gerakan ekologis dan sayang bumi. Juga di tempat wisata kita tidak meninggalkan sampah. Oh iya teman-teman, saya minum dulu sebentar.
Mama mia, segar. Nah, disarankan juga untuk kawan-kawan jangan terlalu banyak minum air biar perutnya tidak kembung, terus meringankan badan. Pokoknya begitu saja. Jangan terlalu banyak minum air untuk melepas dahaga saja. 15 menit lagi kita akan bermain-main di air terjun. Let's go! Jalan. Pemandangannya tuh. Wow. Ini adalah tempat persinggahan saya. Kebetulan pondok atau gubuk ini milik teman kami yang juga merupakan salah satu guide lokal yang ada di Kampung Raci ini. Kita istirahat sejenak, minum air, tampung tenaga dulu, baru kita main-main. Sembari mengambil napas di shelter peristirahatan, saya dan tim My Flores menikmati suasana persawahan dengan berjalan dan bermain, melihat tebing yang konon katanya menyerupai wajah manusia, juga menikmati langsung mata air yang jadi sumber pengairan utama di persawahan warga desa Waicodi. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Usai dengan senang sebentar saat jeda napas di lanskap sawah, saatnya kami melanjutkan perjalanan. Oke kawan-kawan, akhirnya saya sudah tiba di kawasan hutan lindung Pong Cumang. Jadi kawasan hutan lindung Pong Cumang ini merupakan kawasan sebagai sumber utama yang mengaliri sawah warga, juga di sungai-sungai sekitarnya, juga di air terjun Pangkadari. Nah, mau tahu seperti apa isinya hutan lindung ini, ada pohon apa saja, kita nanti lihat dalam perjalanan menuju Pangkadari. Oke, baik kawan-kawan, sepanjang perjalanan menuju ke spot air terjun Pangkadari, kawan-kawan akan melewati hutan lindung. Nah, di dalam hutan lindung ini terdapat satu pohon yang amat spesial ini. Warga lokal menyebutnya pohon lanteng. Pohon lanteng. Jadi untuk kawan-kawan yang akan melakukan perjalanan ke Pangkadari atau air terjun Pangkadari, disarankan untuk tidak melakukan kontak fisik dengan pohon ini. Boleh diamati dulu. Kamera mungkin bisa menyoroti pohonnya dulu. Oke, seperti itu penampakannya. Jadi kawan-kawan semua tidak disarankan untuk melakukan kontak fisik, karena jika teman-teman berani menyentuh daunnya, maka teman-teman akan mengalami gatal-gatal. Lalu ketika kena getahnya karena beracun, teman-teman akan mengalami bersin terus. Begitu. Pokoknya ini diperhatikan selama melewati jalur hutan lindung menuju spot Pangkadari Waterfall.
bisa mendengar itu ada suara apa? Suara air yang sangat deras. Jadi ini adalah aliran atau jalur pengaliran air dari sumber mata air yang jaraknya dari tempat Vale sekarang ini sekitar 10 meter. Berada di mana? Ini sumber mata air dari air terjun Pangkadari. Ini adalah Pongcimang, namanya hutannya Pongcimang. Berarti terjun Pangkadari, sumber mata airnya berasal dari sumbernya Pongcimang. Baik teman-teman Flores, kita sekarang berada di mata air sumber utama ya, air terjun Pangkadari, dan di sekeliling mata air Pangkadari ini kita bisa melihat hutan ini masih sangat asri ya, ditumbuhi pohonan lebat, khas hutan-hutan tropis. Jadi satu mata air ini sebenarnya mengairi dua air terjun. Satunya Pangkadari, satunya air terjun apa begitu. Nanti kita boleh lihat. Tapi di sana ada persimpangan untuk memisahkan jalurnya. Jadi jalur ini adalah jalur pengairan air yang akan mengairi ini air terjun Pangkadari begitu. Jadi silakan nikmati dia punya bunyi-bunyian, dan ini sebagai pertanda sebentar lagi kita akan tiba di air terjun Pangkadari. Melewati jalur menuju air terjun Pangkadari ini, kita secara langsung melewati aliran airnya yang menuju ke air terjun Pangkadari. Jadi kawan-kawan bisa lihat batu-batuannya, memang tampaknya ini sangat licin, tetapi ini aman untuk dilewati. Kenapa daunnya bisa mengeras seperti ini? Nah, ternyata itu karena batu-batuannya mengalami pengikisan dari air yang mengalir, sehingga daun-daun ini yang menampung dan menyaring pasir-pasirnya, sehingga air yang jernih itu dia mengalir sampai ke Pangkadari. Begitu. Proses filtrasi dari erosi inilah yang menyebabkan jalur basah pada medan ini tidak licin, sebab lumut-lumut licin menjadi keras oleh timbunan pasir batu-batuan yang terseret arus. Atau beberapa tahun lalu, salah satu guide lokal pernah membawa tamu mancanegara ke air terjun Pangkadari ini. Ternyata tamu ini adalah seorang ilmuwan, dia peneliti. Lalu menurut hasil penelitian dia, ternyata air terjun di Pangkadari ini atau air yang mengalir di sini sangat cocok dan baik untuk kesehatan ibu hamil. Kebetulan kakak saya juga sedang mengandung di rumah, bawa tumbler, tapi sepertinya ini juga baik untuk yang tidak hamil. Jadi aku minum aja. Mantap. Kami tiba di destinasi sasaran dari penjelajahan kami di Cibal Barat, air terjun Pangkadari. Sangat disayangkan ya kalau saya tidak bercebur merasakan air dari tempat ini. Ayo kita main air. Kenapa akhirnya air terjun ini diberi nama Pangkadari? Pangka itu artinya adalah dua ranting yang saling bertemu. Konon katanya di antara air terjun ini diapiti oleh pohon besar lokalnya namanya pohon bongko. Jadi dua rantingnya ada di masing-masing ujung anak tangga air terjun ini, lalu rantingnya itu saling mengapit begitu. Saling menggenggam lah. Lalu dari secara lokal dalam bahasa Manggarai itu artinya berjemur. Di sini dulu tuh banyak monyet. Jadi monyet itu sering
berjemur di antara ranting-ranting itu, sehingga akhirnya diberi nama Pangkadari. Oke teman-teman, akhirnya saya sudah puas. Sebenarnya tidak akan pernah puas, tapi sudah cukup untuk hari ini bermain-main di air Pangkadari ini. Menyenangkan sekali, dan sekarang saatnya berkemas-kemas karena kita harus pulang. Ada beberapa himbauan untuk kawan-kawan. Jadi menurut local wisdomnya di sini, kawan-kawan semua dilarang meninggalkan sampah di sini, meninggalkan sampah. Lalu kemudian kawan-kawan juga dilarang membawa minuman keras atau mau datang mabuk-mabukan di sini. Oh, itu tidak boleh. Lalu yang ketiga, menurut kepercayaan lokal di Kampung Raci ini, kawan-kawan semua dilarang melakukan bakar-bakaran seperti yang berbau daging lah pokoknya. Mungkin ada yang rencana mau ke sini bakar-bakar ayam atau ikan atau apapun. Oh, itu disarankan untuk tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir kawan-kawan, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak dan dilarang membawa apapun kecuali kenangan. Sampai bertemu di trip selanjutnya, Hayadi. My Flores Culture and Nature.